Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku kelas 11-4? Ibu. Ya, sehat? Sehat semua? Ada Sehat, yang Bu. sehat, Bu. syukurlah. Bu. Ya, udah sarapan belum? Udah. Baik. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita mengawali dulu dengan berdoa ya. Silakan mungkin ketua kelas bisa membantu untuk memimpin. Kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Selamat pagi, Ibu. Iya, Yasmin. Terima kasih ya. Baik, di sini kalau Ibu lihat dari kehadiran di Zoom sudah 29 orang bersama Ibu, berarti kurang satu orang lagi ya. Tadi Hana ya, Faiha ya, satu lagi ya. Baik, jadi kegiatan kita pada hari ini, kita masih di ruang lingkup materinya itu tentang Alkana. Ya, tentang Alkana. Jadi kalau kemarin kita mempelajari tentang tata nama, isomer, sifat fisika. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sifat kimianya. Kita akan membahas tentang ini, sifat kimia dari senyawa Alkana ya. Kemudian sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mengingat dulu. Yang pertama adalah mengenai struktur dari Alkana. Ya, struktur dari Alkana. Karena kalau kita tahu strukturnya, seperti yang sudah pernah kita bahas, kita bisa memperkirakan kira-kira jenis reaksi apa yang bisa terjadi. Ada yang mau menyumbangkan pendapatnya? Single bond. Ikatannya single bond, betul, bagus. Saturated, jenuh. Jenuh, oke. Ini jenuh. Nah, karena ikatannya jenuh, gitu ya, itu mengakibatkan dia menjadi kurang reaktif senyawa alkana itu. Kemarin juga sempat kita singgung ya, tipe-tipe dari reaksi senyawa organik. Ada yang masih ingat jenis reaksi yang bisa terjadi pada senyawa organik itu apa saja? Reaksi adisi, reaksi eliminasi, reaksi substitusi, dan reaksi penataan ulang. Oke, Zain. Bagus. Baik, kita lanjutkan. Seperti biasa Ibu sampaikan dulu di sini untuk tujuan pembelajarannya. Jadi, dan kegiatannya juga sekalian kita masuk ke manfaat ya. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya nih mempelajari reaksi-reaksi pada alkana? Kenapa sih kita harus tahu gitu ya? Oke, jadi yang pertama di situ kita bisa mengetahui karakteristik dari senyawa alkananya. Kita masuk ke perumusan masalah ya. Nah, di tahapan ini mungkin kalian bisa sambil membuka LKS ya. Membuka LKS yang sudah di-share di Google Classroom ya. Judul artikelnya adalah asap kendaraan bermotor berasal dari proses pembakaran. Kira-kira nih dari artikel yang ditampilkan ini yang bisa kalian lihat di LKS juga. Kira-kira ada yang ingin mengungkapkan pendapat dari artikel ini atau memunculkan pertanyaan gitu untuk kalian atau memunculkan masalah? Silakan, boleh. Bagaimana reaksi pembakaran tidak sempurna dari hidrokarbon? Untuk pembakaran tidak sempurna. Ada lagi? Ada yang ingin menambahkan? Ya. Bagaimana caranya biar asapnya tuh nggak hitam gitu loh? Oke. Bagaimana caranya supaya asapnya tidak hitam? Boleh. Ya, Ibu tampung dulu dari masalahnya di sini. Nah, nanti kita simpulkan ya yang akan kita diskusikan lebih lanjut nanti yang mana ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke masalah yang kedua. Ini adalah menyangkut senyawa metilen klorida ya. Ada yang ingin mengupakan pendapatnya? Apakah karena bisa bereaksi dengan halogen? Oke, kata Faiha. Tidak ada yang ingin menambahkan? Cukup? Semuanya sama ya? Bu, Ya, boleh. kan tadi alkananya bereaksi sama halogen. Nah, reaksinya itu kayak gimana, Bu? Oke. Ya, jadi di sini rumusan masalah yang kita dapatkan ya, yang Ibu tampung dari kalian tadi, Ibu sambil bacakan, kita kerucutkan. Jadi masalah yang pertama yang kita ingin pecahkan itu adalah bagaimanakah reaksi pembakaran. Nah, sekarang kita akan cari tahu bagaimana sih reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa alkana itu. Kemudian yang kedua, bagaimana terjadinya reaksi halogenasi tadi ya, seperti pertanyaan Helmi. Untuk memecahkan masalah ini berarti kita bisa melakukan diskusi ya. Ibu sudah informasikan kelompoknya di Classroom ya, tapi di sini Ibu ingatkan kembali untuk kelompok kita pada hari ini ya, masih 4 kelompok
Nah, jadi nanti di sini Ibu mohon partisipasi aktif dari masing-masing kelompok ya, karena ada pencatatan keaktifan juga untuk masing-masing ya. Di classwork ya, di classworknya jadi kalian masuk sesuai dengan LKS-nya masing-masing ya. Nah, di sini di bagian sifat kimia alkananya. Nah, di sini sudah ada untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kalian silakan masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus untuk sumber informasinya, untuk mengumpulkan bukti kalian bisa browsing, silakan browsing, tapi di sini juga Ibu sediakan ya di sumber belajarnya. Nah, ini bisa kalian manfaatkan sebagai sumber informasi. Waktu untuk berdiskusinya ini jam 8.23. Jadi Ibu alokasikan diskusinya sekitar 20 menit ya. Sekarang silakan masuk ke breakout room-nya. Baik, kelompok 1. Halo, apa kabar? Apa kabar? Gimana sudah dibagi tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, masing-masing sudah mendapatkan bagian ya? Pembakaran sempurna tuh yang unsur C-nya ngehasilin CO2 doang kan ya? Bener gak sih? Pembakaran sempurna. Pokoknya CO2 sama H2O gitu. Iya. Hasilnya. Oke. Kita mulai ya diskusinya. Saya izin share screen ya. Ini serius banget sepertinya ya. Semuanya ini tatapannya serius gitu untuk mengerjakan tugas masing-masing. Ya baik, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dan Ibu tidak berada di room kalian, nanti bisa by chat dulu ya. CH3 CH3F di produknya. sama HF. Ya, HF-nya udah betul. Makasih, Del. Jadi kalian mau ngisi nomor berapa aja nih? Dibagi-bagi ya. Nanti kalau ada yang kesulitan juga kita diskusin bareng-bareng aja. Mik, ngisi nomor 6 kalau udah. Bisa aku ya. Oke. Kayaknya nomor 6 sama nomor 7 tuh agak susah deh, soalnya kurang gitu loh referensinya. Nomor 6 sama nomor 7 itu kurang lebih sama kayak yang Florida. Baik, kelompok 3, bagaimana? Udah kendala? Tidak, Ibu. Ibu, saya mau bertanya boleh gak, Bu? Boleh sekali. Silakan. Jadi kan di nomor 5 ini jelaskan mengenai reaksi halogenasi antara metana dengan Cl2. Betul. Kan Cl dengan Cl itu lemah ya, Bu. Jadi Yang itu aja. Iya, jadi tinggal ditambahin gitu. Oke. Ibu, Boleh. yang bromin itu hampir sama yang klorin ya, Bu? Jadi untuk reaksinya itu kalau yang jomplang sekali itu kan antara si fluorin ya sama iodin ya. Nah, tapi kalau bromin itu sama klorin, mereka sama tipe reaksinya. Ya, jadi nanti untuk pemaparan satu kelompok mungkin akan kebagian sekitar 2 soal gitu ya. Jadi nanti silakan bisa dipilih dari sekarang siapa kira-kira yang ingin memaparkan hasil diskusinya. Ya, baik. Sudah kembali semua ya. Selamat datang kembali di main room ya. Itu sekarang kita memaparkan hasil dulu ya, memaparkan hasil. Nanti mungkin dari teman-teman kelompok lain ingin menambahkan, boleh ya. Kita mulai dari kelompok 1. Jadi saya Yasmin Harijah Syafia Rahman, perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Di sini kita berdiskusi dan mendapatkan jawaban, yaitu reaksi pembakaran sempurna merupakan reaksi dengan ketersediaan oksigen yang cukup. Reaksi pembakaran tidak sempurna merupakan reaksi dengan ketersediaan oksigen yang kurang mencukupi. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih Yasmin. Oke, untuk rekan-rekan teman-teman dari kelompok lain, ada yang ingin menambahkan? Boleh disampaikan, Helmi, contohnya yang dari kelompok Helmi. Contohnya 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 sama 6H2. Kita lanjut ke kelompok 2. Saya Nada Syifa akan menjelaskan pertanyaan nomor 4 berupa jelaskan mengenai reaksi halogenasi antara metana dengan F2. Reaksi halogenasi antara metana dengan klorin dapat menimbulkan ledakan eksplosif bahkan pada suhu dingin dan ruang gelap. Hal ini disebabkan oleh
fluorin merupakan halogen yang sangat reaktif. Reaksi pembentukan fluoroalkana dapat dilakukan dengan melarutkan fluorin pada gas inert, misalnya nitrogen. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan terkait tadi kalau Delia menambahkan tentang perbedaan reaksi pembakaran sempurna tidak sempurna. Mungkin terkait yang reaksi ini sudah masuk halogenasi nomor 4 ya ternyata ya. Saya, Bu. Ois. Kompakan nih, siapa yang duluan? Ayo. Siapa nih? Satu kelompok sih Bu sama. Oh, satu kelompok sama ya udah. Saya Bu. Oke, Fatihah. Ya, baik. Reaksi fluorinasi adalah reaksi antara alkana dengan fluorin. Reaksi kimia yang melibatkan penambahan satu atau lebih atom fluorin pada suatu senyawa alkana. Oke, di sini kelompok 3 mengatakan inert. Inert itu yang bagaimana sih, Nak? Inert Tidak bereaksi. oh yang tidak bereaksi. Ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 siap? Saya perwakilan dari kelompok 2. Reaksi halogenasi antara metana dengan Cl2 disebut dengan klorinasi. Reaksi antara alkana dengan klorin melibatkan sinar ultraviolet atau suhu dengan temperatur yang tinggi. Reaksi ini tidak berlangsung begitu saja, tetapi terjadi adalah reaksi rantai radikal bebas. Ada 3 tahap, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Terima kasih kelompok 3. Bagus. Sekarang berarti kelompok terakhir ya, kelompok 4. Nama saya Muhammad Rizky Abrar dari kelompok 4. Iodin itu halogen yang kurang reaktif. Maka jika bereaksi dengan metana yang merupakan alkana, hampir tidak terjadi. Reaksi antara metana dengan iodin yang terjadi bersifat reversibel karena produk yang dihasilkan itu merupakan pengoksidasi yang sangat kuat. Ya, bagus untuk semua kelompok. Ibu kasih applause dulu. Oke, bagus ya. Baik, Ibu akan bahas sedikit tadi yang disampaikan ya, yang sudah disampaikan oleh kalian. Tadi sudah bagus sekali. Ya, baik. Di sini untuk pembakaran sempurna, betul, berarti di situ melibatkan cukup oksigen ya, cukup oksigen berarti produknya itu akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Kemudian untuk pembakaran tidak sempurna tadi sudah bagus yang disampaikan, jadi produknya itu selain menghasilkan H2O, nah karena kurang oksigen gitu ya, kurang oksigen jadi bisa dihasilkan gasnya CO. Nah CO atau tadi ini C ya, nah ini dalam bentuk solid. Nah ini reaksi halogenasi, ini reaksi umumnya ya, jadi reaksi halogenasi itu yang kita sebutnya sebenarnya adalah radikal halogenasi gitu ya. Jadi memang melibatkan radikal. Nah, karena kalau tidak melibatkan sinar UV atau panas, itu maka sulit gitu untuk bereaksi karena dari alkananya itu sendiri kurang reaktif seperti itu. Nah, di sini ada catatan. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur produk yang terbentuk dengan memainkan jumlah reagennya. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan atau mungkin nanti menyusul, silakan. Kita kesimpulan dulu. Nah, sekarang bagiannya masih bagian kelompok 4 ya. Silakan untuk menarik kesimpulan. Alkana memiliki 2 sifat kimia. Yang pertama, reaksi pembakaran yang dibagi menjadi 2 reaksi pembakaran, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua, ada halogenasi, yaitu reaksi alkana dengan atom atau senyawa halogen. Yang lain ada yang menambahkan mungkin dari kelompok lain? Oke, baik, kalau tidak ada, applause dulu buat kalian semua untuk diskusinya hari ini ya. Bagus, yeay. Jadi berarti seperti biasa kita kuis sebentar ya. Ya, kodenya apakah sudah tampak? Kodenya 762638. Oke, nanti bisa langsung bergabung masuk ke kode 762638. Ibu start ya. Silakan. Ada yang sudah selesai? Saya sudah, Bu. Oh, sudah. Wih, luar biasa. Gampang banget ya ternyata ya. Iya. Iya. Bagus. Baik, berarti anak-anakku pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang reaksi kimia alkana, khususnya tadi tentang pembakaran dan reaksi halogenasi. Nah, untuk minggu depan, jadi kita akan membahas sedikit tentang reaksi alkana yang halogenasi, tapi dengan yang karbonnya lebih dari 1, begitu ya. Terus kemudian kita akan masuk ke reaksi pembuatan alkana.
dan sedikit mengulas tentang Alkana in Nature atau Alkana di sekitar kita. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, walaupun ada yang terkendala jaringan tadi ya, masih bolak-balik masuk. Kalau dari catatan Ibu berarti yang berhalangan hadir ini Hana ya. Nanti kalau Hana mendapatkan kabar dari Hana tolong diinfokan ke Ibu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta bantuan Danis. Danis boleh bantu untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Danis ya. Baik, anak-anakku sekian untuk pembelajaran hari ini. Selalu jaga kesehatan ya, apalagi mau UTS minggu depan ya. Baik, sekian untuk hari ini. Ibu pamit dulu. Terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan susulan, silakan langsung kontak saja ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.